Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam program Ujar Unpam Mengajar. Kembali lagi bersama saya Adi Chandra yang masih akan membawakan mata kuliah praktikum komputasi penelitian operasional. Kali ini kita akan membahas mengenai metode penugasan. Jadi tetap ikuti program ini dan jangan sampai terlewatkan. Tonton terus di Sasmita Jaya TV, berbagi untuk negeri. Sobat Umpam dimanapun berada, pertemuan keempat ini akan memberikan gambaran kepada Sobat Umpam mengenai bagaimana cara penyelesaian masalah dalam penugasan di sebuah perusahaan. Untuk mengetahui gambaran secara utuh mengenai apa itu metode penugasan, tujuan dari metode penugasan, dan bagaimana langkah-langkah penyelesaiannya, tetap bersama kami sampai akhir sesi. Sebelum mempelajari lebih jauh mengenai metode penugasan, sebaiknya kita cari tahu dulu apa itu metode penugasan. Metode penugasan adalah jenis khusus masalah pemrograman linier yang berkaitan dengan alokasi berbagai sumber daya untuk berbagai kegiatan dengan basis satu ke satu. Hal itu dilakukan sedemikian rupa sehingga biaya atau waktu yang terlibat dalam proses adalah minimum dan laba atau penjualan maksimum. Meskipun ada masalah dapat diselesaikan dengan metode simplex atau dengan metode transportasi, tetapi model penugasan memberikan pendekatan yang lebih sederhana untuk masalah ini. Sehingga metode penugasan merupakan suatu metode untuk mengalokasikan semua sumber daya agar didapatkan biaya dan waktu seminimal mungkin dan keuntungan yang semaksimal mungkin. Dari definisi tersebut menunjukkan bahwa metode penugasan akan sangat berguna jika diterapkan di perusahaan. Meskipun ada masalah dapat diselesaikan dengan metode simplex atau dengan metode transportasi, tetapi metode penugasan memberikan pendekatan yang lebih sederhana untuk masalah ini. Sebagai contoh, di dalam sebuah pabrik, seorang pengawas mungkin memiliki 6 pekerja yang tersedia dan 6 pekerjaan untuk dipecat. Dia harus mengambil keputusan tentang pekerjaan mana yang harus diberikan kepada pekerja yang mana. Masalah membentuk basis satu ke satu ini adalah masalah penugasan. Metode penugasan adalah jenis khusus pemrograman linier di mana sumber-sumber dialokasikan pada kegiatan-kegiatan atas dasar satu ke satu, one-to-one basis. Setiap sumber atau penugasan, assignment, semisal karyawan, mesin, dan sebagainya, ditugaskan secara khusus kepada satu kegiatan atau tugas, misal suatu pekerjaan, lokasi, kejadian, dan lain sebagainya. Dalam dunia usaha, bisnis, dan industri, manajemen sering menghadapi masalah-masalah yang berhubungan dengan penugasan optimal dari berbagai macam-macam sumber yang produktif atau personalia yang mempunyai tingkat efisiensi yang berbeda-beda untuk tugas yang berbeda-beda pula. Metode penugasan diperlukan untuk menugaskan semua orang ke pekerjaan sehingga satu dan hanya satu orang ditugaskan untuk setiap pekerjaan dan total biaya tugas minimal. Selanjutnya, pengaplikasian metode penugasan pada POM akan dipraktikkan langsung oleh asisten laboratorium kami, Neng Ita Rosita. Jadi jangan kemana-mana. Baiklah teman-teman, kita akan lanjutkan ke pembahasan mengenai metode penugasan. Bersama saya, Neng Ita Rosita, selaku asisten laboratorium dari Prodi Teknik Industri. Setelah mengetahui pengertian dari metode penugasan, selanjutnya kita akan berbicara mengenai apa sih fungsi dan tujuan dari metode penugasan. Fungsi dari metode penugasan yaitu untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas secara optimal, baik dalam masalah maksimasi ataupun minimasi. Mari kita coba bagaimana mengaplikasikan metode penugasan menggunakan aplikasi POM. Berikut ini adalah contoh kasus masalah metode penugasan yang dapat diselesaikan dengan menggunakan program POM, yaitu pada PT Tosjaya yang berada di kota Asgard sangat terkenal akan keunikan jenis mainannya. Saat ini,
PT Tos Jaya mempunyai 4 orang pekerja dan 4 jenis pekerjaan yang berbeda, dan dengan permintaan gaji yang berbeda pula. Berikut adalah data biaya dalam dolar yang dibayarkan kepada karyawan untuk melakukan suatu pekerjaan. Dari studi kasus tersebut, bagaimana menugaskan keempat karyawan untuk menyelesaikan keempat pekerjaan agar total biaya pekerja minimum. Berikut, prosedur kerja dalam menyelesaikan kasus tersebut adalah sebagai berikut. Oke, yang pertama kita buka dulu aplikasi POM-nya. Nah, jika ada tampilan seperti ini, kita klik OK. Selanjutnya kita pilih modul. Nah, untuk modul di sini kita pilih yang assignment. Nah, kita klik. Selanjutnya kita klik File, lalu kita klik New. Nah, di sini untuk title-nya kita ganti menjadi nama kita. Nah, selanjutnya di sini untuk number of job kita ganti menjadi 4. Dan untuk number of machine kita ganti menjadi 4. Nah, di sini untuk row name-nya kita pilih yang job 1, job 2, dan job 3. Nah, selanjutnya jika sudah semua diisi, maka kita tinggal klik OK. Nah, di sini untuk nama mesin 1, mesin 2, mesin 3, dan mesin 4 kita ganti menjadi nama. Nah, di sini untuk mesin 1 kita ganti menjadi nama Lia. Nah, selanjutnya untuk mesin 2 kita ganti menjadi Nia. Untuk mesin yang ketiga kita ganti menjadi Nia. Dan untuk mesin yang keempat kita ganti menjadi Ria. Nah, di sini untuk job 1 kita ganti menjadi operator pengecatan. Nah, untuk job 2 kita ganti menjadi operator pemotongan. Nah, untuk job 3 kita ganti menjadi manajer. Dan untuk yang job 4 kita ganti menjadi operator perakitan. Nah, selanjutnya kita masukin data-datanya. Untuk operator pengecatan yaitu sebesar $5, $20, $30, serta $15. Nah, untuk operator pemotongan yaitu sebesar $45, $35, $50, dan $45. Nah, di sini selanjutnya untuk manajer yaitu sebesar $40, $25, $55, dan $35. Selanjutnya untuk operator perakitan yaitu sebesar $20, $35, $40, dan $25. Nah, jika semua data sudah diinput, maka kita tinggal klik solve. Oke, setelah data ini muncul, di sini selanjutnya kita klik Windows. Lalu kita klik assignment list. Nah, setelah assignment list ini keluar, maka di sini didapat untuk kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil data yang tadi didapatkan bahwa biaya minimum yang dikeluarkan sebesar $105 dengan mengalokasikan Lia sebagai operator pengecatan dengan biaya sebesar $5, Nia sebagai manajer dengan biaya sebesar $50, Nia sebagai operator pemotongan dengan biaya $25, dan Ria sebagai operator perakitan dengan biaya sebesar $25. Sahabat ujar, dari pertemuan ini ternyata dapat disimpulkan bahwa pada metode penugasan bisa digunakan untuk optimasi sumber daya
sehingga efektivitas dan efisiensi bisa tercapai baik dari segi waktu dan juga biaya. Demikianlah tadi pemaparan mengenai metode penugasan pada pertemuan 4 ini. Tetap di Sasmita Jaya TV karena setelah ini akan kita lanjutkan pembahasan materi mengenai metode transportasi. Sobat Unpam, kembali lagi bersama saya Adi Chandra. Materi selanjutnya yang akan kita pelajari adalah mengenai metode transportasi. Pada pertemuan kelima ini, saya akan memberikan gambaran kepada Sobat Unpam mengenai bagaimana cara penyelesaian masalah dalam metode transportasi di sebuah perusahaan. Sebelumnya, mari kita pahami terlebih dahulu mengenai makna transportasi di sini. Transportasi merupakan metode yang digunakan untuk mengatur distribusi dari sumber-sumber yang menyediakan produk ke tempat-tempat yang membutuhkan secara optimal. Tujuan metode transportasi yang pertama mendistribusikan sejumlah barang dengan jumlah kebutuhan tertentu. Kedua, meminimalkan biaya distribusi. Ketiga, memecahkan permasalahan yang ada dalam pendistribusian. Berikut ini merupakan metode pemecahan masalah transportasi, yaitu yang pertama metode Northwest Corner atau NWC merupakan metode untuk menyusun tabel awal dengan cara mengalokasikan distribusi barang melalui dari sel yang terletak pada sudut kiri paling atas. Yang kedua, metode biaya terendah atau least cost merupakan metode untuk menyusun tabel awal dengan cara pengalokasian distribusi barang dan sumber ketujuan mulai dari sel yang memiliki biaya distribusi terkecil. Yang ketiga, perencanaan Poggle Approximation Method merupakan metode pengalokasian yang dilakukan dengan cara mencari selisih biaya terkecil dengan biaya terkecil berikutnya untuk setiap kolom maupun baris, kemudian pilih selisih biaya terbesar dan alokasikan produk sebanyak mungkin ke sel yang memiliki biaya terkecil. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai bagaimana cara menggunakan aplikasi POM dengan menggunakan metode transportasi yang akan disampaikan oleh Padya Kusumawati, Asisten Laboratorium Prodi Teknik Industri. Jadi, jangan kemana-mana. Baik teman-teman semua, saya Padya Kusumawati selaku Asisten Laboratorium Program Studi Teknik Industri menjelaskan mengenai bagaimana cara menggunakan aplikasi POM dengan menggunakan metode transportasi. Bisa kita ambil dari contoh kasus masalah pendistribusian produk yang dibuat oleh PT Tos Jaya yang memproduksi mainan anak yang dibuat dari kayu dapat diselesaikan dengan menggunakan metode transportation pada program POM. PT Tos Jaya bergerak di bidang produksi mainan kayu. Dari laporan manajer diketahui PT Tos Jaya memiliki 3 pabrik dan 3 daerah pemasaran yang memiliki kapasitas permintaan dan penawaran yang berbeda-beda. Jumlah produksi tiap pabrik dalam 1 tahunnya adalah 50 unit, 150 unit, dan 100 unit. Biaya pengiriman dalam tiap unit mainan kayu dari tiap pabrik ke tiap daerah pemasaran ditunjukkan pada tabel berikut ini. Oke, sekarang
Saya akan praktikkan prosedur dalam penyelesaian masalah transportasi penggunaan POM. Oke, yang pertama, klik modul, lalu pilih transportation, setelah itu file, lalu new. Untuk title, ubah jadi PT Toys Jaya. Number of source-nya 3, number of destination-nya 3, objektifnya maximize, lalu row names-nya source 1, 2, 3, lalu oke. Source 1 kita ubah jadi Pamulang, source 2 kita ubah jadi Ciputat, source 3 kita ubah jadi Depok. Untuk destination 1 kita ubah jadi Pasar Lama, destination 2 kita ubah jadi Pasar Baru, destination 3-nya Pasar Kini. Untuk pasar lama kita isi sesuai data. Setelah itu klik solve, lalu pilih Windows Transportation Shipment. Berikut hasil dari penyelesaian dengan metode transportation. Dapat dilihat bahwa berdasarkan hasil data project management atau per CPM disebut bahwa hasil biaya minimum yang dikeluarkan sebesar 18.500 US dollar dengan mengalokasikan produk sebagai berikut. Yang pertama, dari Pamulang ke Pasar Lama sebesar 50 unit dengan harga 80 US dollar per unit dan biaya pengiriman sebesar 4.000 US dollar. Yang kedua, dari Ciputat ke Pasar Baru sebesar 75 unit dengan harga 80 US dollar per unit dan biaya pengiriman sebesar 6.000 US dollar. Yang ketiga, dari Ciputat ke Pasar Kini sebesar 75 unit dengan harga 40 US dollar per unit dan biaya pengiriman sebesar 3.000 US dollar. Yang keempat, dari Depok ke Pasar Lama sebesar 50 unit dengan harga 60 US dollar per unit dan biaya pengiriman sebesar 3.000 US dollar. Dari Depok ke Pasar Kini sebesar 50 unit dengan harga 50 US dollar per unit dan biaya pengiriman sebesar 2.500 US dollar. Sobat Unpam, demikian tadi materi terkait transportasi. Mahasiswa Unpam harus sudah punya gambaran mengenai bagaimana cara menyelesaikan masalah menggunakan aplikasi POM dengan menggunakan metode transportasi. Jadi aplikasi POM dapat membantu untuk menyelesaikan masalah di perusahaan dengan menggunakan metode transportasi untuk melihat keuntungan maksimal yang didapatkan. Oke Sobat Unpam, kita sudah sampai pada penghujung acara. Semoga materi kali ini dapat memberikan manfaat bagi Sobat Unpam dimanapun berada. Sampai jumpa pada materi-materi selanjutnya. Jangan pernah lelah untuk terus belajar dan berkarya. Terima kasih atas perhatiannya. Salam ujar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.